Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel YouTube saya Alma Nur Aisyah dari kelas 11 jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi 1 di SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini saya masih membahas tentang Mikrotik MCCNA Preparation, dan kali ini kita akan belajar pada bab 5 yaitu Mikrotik Akses. Oke, untuk outline yang akan kita bahas ada apa aja sih? Outline yang akan kita bahas yang pertama ada metode akses router OS, yang kedua akses router board menggunakan Winbox, yang ketiga menu hostname IP address pada Winbox, ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, Webfig, QuickSet, Telnet dan SSH, dan yang terakhir ada konsep serial konsole. Untuk materi yang pertama kita akan bahas adalah metode akses mikrotik router OS. Akses ke mikrotik router OS itu banyak sekali, salah satunya ada keyboard, serial konsole, remote server, telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet dan Webfig, MAC telnet, lokal, Winbox terminal menu, dan ada mikrotik TIG app. Lanjut pada akses router board with Winbox, yaitu ada pengenalan hostname dan IP address, ada uji coba, lalu caranya adalah dengan login Winbox with MAC address, yang kedua ada login Winbox with IP address. Untuk tampilan pada Winbox Available Access by MAC address atau IP address, akan tetapi untuk akses pertama kali mikrotik ini bisa menggunakan MAC address. Perlu diketahui bahwa Winbox ini by default berformat .exe, jadi hanya bisa diakses melalui Windows ya teman-teman. Topologinya dari laptop kita terhubung menggunakan kabel LAN ke Ether 2, jangan di port 1 terlebih dahulu, karena untuk pertama kali jangan langsung ke port 1. Untuk di port 1 pertama kali ini ada firewall-nya dan harus terhubung ke ISP-nya langsung. Jadi teman-teman bisa pakai dari Ether 2 dan Ether seterusnya, kecuali di port 1. Lalu bagaimana metode atau caranya? Caranya yaitu yang pertama, colokan kabel LAN pada mikrotik router OS dan juga pada laptop. Jika di laptop tidak ada port untuk kabel LAN, gunakan adapter dari USB Ethernet LAN. Jadi adapternya itu ada yang bisa untuk Ethernet LAN. Teman-teman jika tidak punya bisa membelinya. Lalu yang kedua ada aktifkan mikrotik dengan powernya sampai menyala lampunya. Selanjutnya buka aplikasi Winbox. Untuk pertama kali pastikan mikrotik sudah terkonek dan teridentifikasi. Jika mikrotik kalian baru pertama kali diakses, maka akan muncul bacaan router OS default configuration. Kemudian klik remove configuration. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman menggunakan MAC address itu, langsung klik connect, tidak ada passwordnya. Di antara langkah yang bisa kita lakukan agar terrealisasinya akses mikrotik, memastikan bahwa kabel LAN sudah terhubung dengan mikrotik. Setelah itu kalau masih gak bisa, cek dulu firewall-nya. Pastikan firewall-nya dalam keadaan mati. Setelah itu, jadi yang menyala itu hanyalah WiFi, yang lainnya itu keadaan disable. Lalu ketika masuk Winbox akan terlihat tampilan berbagai fitur yang ada di bagian sisi kiri. Di sini ya teman-teman, ini adalah berbagai fiturnya. Kalian bisa memberikan identitas nama atau hostname. Nah, kita bisa ganti sesuai kebutuhan atau keinginan kita. Caranya itu klik sistem. Nah, caranya itu klik sistem yang ini. Kemudian klik identity, lalu masukkan hostname yang akan digunakan. Maka secara langsung hostname-nya akan berubah. Lanjut cara memasukkan IP address pada Winbox. Yang pertama, address terletak pada sisi kiri, kemudian IP diklik. Nah, IP yang ini kita klik, lalu klik address. Di sini belum ada IP address yang kita tambahkan. Kita bisa menambahkannya yaitu dengan cara klik tambah atau add. Yang ketiga, masukkan IP address kita yang kelas C. Di sini contohnya yaitu 192.168.
Slashnya itu dimasukkan ya teman-teman, slashnya itu 24. Pakai prefix karena ini mikrotik. Seperti ini, seperti pada contoh. Lalu cara selanjutnya kita pilih interface-nya yang tercolok pada mikrotik kita dengan kabel LAN tadi. Sini kita pilih Ether 2. Lalu klik apply, otomatis networknya sudah langsung terisi. Lanjut, klik OK, maka kita sudah berhasil memberikan IP address pada mikrotik router. Selanjutnya ada pengenalan mikrotik pada tampilan Winbox. Yang pertama ada connect to. Ini merupakan langkah yang bisa kita lakukan dalam akses router kita, baik itu menggunakan IP address ataupun MAC address. Lalu login, ini merupakan opsi user yang dapat kita gunakan dalam akses router tersebut karena router ini masih kosongan dan baru pertama kali diakses. Maka kita bisa login dengan admin dengan passwordnya yang kosong. Jadi loginnya itu admin dan untuk password itu dibiarkan saja dulu kosong. Selanjutnya ada identity, yaitu informasi terkait hostname yang ada pada mikrotik kita. Kemudian ada version, merupakan versi pada mikrotik kita. Board, yaitu jenis mikrotik yang kita gunakan adalah jenis CHR. Lalu ada uptime, menginformasikan selama berapa lama mikrotik kita diakses. Teman-teman bisa lihat di sini yang saya sebutkan tadi ada MAC address, IP address, identity, version, board, dan uptime. Di sini pengertiannya dari sini ya. Nah, lalu kita akan mencoba berkenalan dengan fitur-fitur yang ada pada Winbox ini. Yang pertama itu ada fitur admin. Fitur admin merupakan user yang kita gunakan dalam akses mikrotik kita. Di sini kita menggunakan admin karena mikrotiknya baru pertama kali diakses, jadi belum pernah diakses sebelumnya. Lalu ada IP address. Ini merupakan informasi kita login ke Winbox ini menggunakan IP address. Ada mikrotik juga, merupakan hostname yang ada pada mikrotik kita. Ada Winbox, merupakan informasi bahwa ini adalah aplikasi Winbox dengan versi 64 byte. Lalu versi 6.49 yaitu image mikrotik yang kita gunakan. Ada juga CHR, merupakan board atau jenis mikrotik yang kita gunakan. Lalu ada x86_64 merupakan prosesor pada mikrotik kita. Nah, di sini ini ada bagian session di sini. Bagian yang dapat kita gunakan untuk menyimpan session Winbox, seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi, ketika connect lagi akan melanjutkan session tersebut. Lalu ada bagian settings di sini setelah session. Dapat kita gunakan untuk melakukan zoom in atau zoom out. Lalu ada dashboard. Terdapat menu undo dan redo. Lalu ada save mode, merupakan mode yang digunakan untuk remote access. Biasanya digunakan untuk remote router di lokasi yang berbeda jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect atau internetnya terputus. Lalu ada quick set, merupakan konfigurasi cepat, digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam tampilan layar saja. Misal, mengkonfigurasi internet gateway pada satu tampilan, quick set ini bisa digunakan pada mikrotik yang memiliki fitur wireless. Untuk mikrotik virtual quick setnya tidak bisa digunakan. Ada capsman, digunakan untuk controller. Jika ada banyak akses point, maka dikontrol dengan menggunakan mikrotik. Lalu ada interface, bagian ini menginformasikan terkait berapa interface yang dimiliki oleh mikrotik. Lalu ada routing, yaitu proses melakukan routing ini ada di OSPF, BGP, dan masih banyak lagi. Ada sistem, merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan seperti shutdown. Lalu ada sistem, merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan seperti shutdown atau mematikan, reboot, mulai ulang, dan pengkonfigurasian hostname juga bisa di sini. Lalu ada files, isi harddisknya mikrotik, biasanya digunakan untuk konfigurasi, dan ada log, menginformasikan terkait log kita. Radius digunakan untuk radius client. Tools, di bagian ini mungkin kalian ingin mengaktifkan Roamon, alat untuk bandwidth, TSM, dan lain sebagainya. Lalu ada new terminal, digunakan untuk konfigurasi mikrotik berdasarkan baris perintah. Lalu ada make support rip, digunakan untuk membuat file yang bisa kita kirimkan ke mikrotik.com. Lalu ada more, bisa menampilkan tampilan Winbox baru. Ada access real router mikrotik with Winbox.
Cara paling mudah dalam mengakses dan mengonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox di real device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by MAC dan IP address. Usernya yaitu admin dan passwordnya dikosongkan. Caranya, untuk menambahkan mikrotik pada Pinet Lab, yang pertama klik kanan, klik node pilih mikrotik router OS, lalu untuk versi mikrotik menggunakan 6.49. Lalu klik mikrotik router board. Seperti pada gambar di sini, teman-teman bisa melihatnya. Lalu untuk versi mikrotik menggunakan 649, klik yang ini, lalu scroll ke bawah. Ada menu options, ini dihapus saja. Lalu klik save. Jika sudah ada tampilan mikrotik, bisa langsung kita nyalakan perangkat tersebut. Pada bagian type, pilih manajemen cloud, klik save, kemudian hubungkan mikrotiknya dengan ISP atau NET. Terserah ISP-nya mau vendor mana saja, mau Biznet, IndiHome, atau lainnya. Untuk terhubung ke Winbox, klik terminal mikrotiknya. Klik 2 kali pada mikrotik, tekan enter agar bisa login dengan user admin, password langsung enter saja karena ini mau kita kosongkan. Untuk bagian license, kita klik X, lalu klik enter sampai muncul tampilan seperti ini. Ketik IP address, lalu print atau di copy. Di sini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP dari ISP-nya, maka nanti saat kita buka Winbox pasti sudah terdeteksi IP address-nya di Winbox. Lalu ada akses virtual router mikrotik Pinet Lab with Winbox. Jadi untuk pertama persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Lalu persiapkan aplikasi mikrotik, teman-teman bisa mendownloadnya apabila belum ada. Lalu persiapkan topologi CloudNet dan router virtual mikrotik. Lakukan routing antara host OS dengan perangkat virtual mikrotik, lalu connect virtual mikrotik using box. Lanjut ada mengakses router board with WebPig. WebPig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, port IP versi 4 dan IP versi 6, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via WebPig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser seperti ini. Teman-teman bisa mencarinya di browser. Lalu caranya yaitu buka web browser, klik IP yang sudah kita dapatkan, lalu sama tampilan dan fungsinya seperti pada Winbox. Ini tampilannya jadi akan sama seperti pada tampilan Winbox. Lalu ada quick set, yaitu konfigurasi cepat, settingan dasar router dalam satu tampilan, dapat diakses melalui Winbox atau WebPig. Lalu ada remote access telnet dan SSH. Based on terminal command line interface, akses router via text or CLI dapat dilakukan melalui SSH telnet.console.new terminal Winbox dan terminal atau WebPig. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti Qt, WinCped, dan seterusnya. Ada konsep serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console digunakan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan label DB9 atau converter USB to DB9. Menggunakan program Hyper Terminal Baud Red 115200, Database 8, Parity None, Stop Bytes 1, dan Flow Control None. Cara menggunakan serial console yaitu yang pertama masuk ke terminal seperti putih, pilih connection type serial dan sesuaikan serial line com yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik. Teman-teman bisa lihat di sini, ini contohnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mencobanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian saya atau yang kurang dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.